Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Tangkas dari Stikom Yogyakarta akan memaparkan materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang diberikan oleh Dr. Sihabuddin Said, MSI. Baik, untuk materi penyusunan bahan ajar, yang perlu kita perhatikan adalah cakupan isi dari bahan ajar, yang dimana cakupan isi ini memuat pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Pengetahuan meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Ya. Fakta menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-bagiannya. Konsep menyebutkan definisi, identifikasi, klarifikasi. Prinsip, penerapan dalil, hukum, rumus, itu. Dan prosedur, langkah-langkah mengerjakan suatu secara urut. Keterampilan, kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, menggunakan peralatan, dan teknik kerjanya. Nilai dan sikap, kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Nah, jadi cakupan bahan ajar ini meliputi 3 ini, yang dimana jika sudah memiliki pengetahuan, di dalamnya juga memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan, dan sehingga pengetahuan dan keterampilan ditambah dengan nilai-nilai atau norma ya, sikap. Nah, sehingga menjadikan peserta didik terintegrasi secara pengetahuan, keterampilan, dan norma. Lanjut, kita akan membahas ruang lingkupnya. Ruang lingkup dalam penyusunan bahan ajar itu harus keluasan, menggambarkan beberapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam satu bahan pembelajaran sehingga tidak monoton. Yang kedua, kedalaman, seberapa detail konsep yang harus dipelajari, dikuasai oleh manusia. Kedalaman ini adalah transfer dari pengetahuan dan pengalaman dosen ya, yang up to date tentunya, kemudian ditransfer ke mahasiswa seperti itu. Nah, semakin dosen itu memahami, dia akan bisa menulis bahan ajar dengan baik dan benar, dan ketika dia menjelaskan, dia dapat mentransfer itu dengan mudah. Kalau kata pepatah bilang, orang yang paham itu bisa menyederhanakan penjelasan sehingga mahasiswa dapat mudah mengerti. Urutan bahan ajar ada pendekatan prosedural, ada pendekatan hierarkis, dan teknik penyusunan buku bahan ajar. Ya kan? Yang pertama, buku bahan ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata pelajaran tertentu. Buku bahan ajar memiliki karakteristik sumber materi ajar. Ya, sumber materi ajarnya apa? Misalnya, sumber materi ajarnya teknik kamera. Nah, memiliki referensi baku mata pelajaran tertentu. Nah, jadi berdasar dari beberapa referensi yang sudah ada seperti itu. Tentu referensi ini ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Disusun sistematis dan sederhana. Sistematis dan sederhana ini bisa disusun apabila kita memahaminya. Terdapat petunjuk pembelajaran. Artinya apa? Secara prosedural yang mudah bisa diikuti dan seperti itu. Lebih baik lagi, petunjuk dan pembelajaran ini tidak membutuhkan biaya yang banyak, tapi hasilnya sama seperti itu. Khusus di teknis audio video ini bisa diaplikasikan sekali. Nah, kemudian materi penyusunan bahan ajar tidak lain adalah buku ajar, ya, keamanan nasional, isi penyajian bahasa, istilah pembuku ajar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian isi bahan ajar, isi buku bahan ajar, dalam penyusunan isi buku bahan ajar sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai mahasiswa didik. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, relevan dan tujuan dengan mata pelajaran, memiliki nilai kebenaran, tinjau dari struktur keilmuannya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikannya.
Kemudian cara pencapaian sederhana, mudah, sukar, saling memperkuat, menarik minat, menantang dan merangsang maha peserta didik untuk mempelajari buku, pengorganisasian sistematika penulisan, memperhatikan aspek kemampuan maha peserta didik. Kemudian bahasa yang digunakan, terus pakai ilustrasi, ditujukan semua ini bahasa yang digunakan ini mudah, ilustrasi ini juga menarik sehingga buku ajar tadi tidak monoton, tidak membuat bosan. Dengan membukanya kita langsung tahu isinya, tertarik, dan begitu dibaca, ingin membaca lagi, dan membaca lagi. Artinya pemilihan kata-katanya, yang metode pemilihan katanya yang bisa menarik, dan ditambah ilustrasi yang bagus, gambar yang berwarna, dan segala macam, komposisi gambarnya yang bagus, sehingga memanjakan mata pembaca sehingga nyaman seperti itu. Kemudian rubrik penilaian bahan ajar ini memiliki beberapa komponen, ya kan? Komponen untuk memastikan ini layak atau tidak. Nah, indikator kelayakan ini dari buku bahan ajar atau bahan ajar ini kesesuaian dengan kompetensi yang ingin dicapai. Ya kan? Berdasarkan kurikulum, ya kan, kompetensi apa yang ingin dicapai, kesesuaian dengan perkembangan anak, ya, semester berapa, semester akhir kah, semester awal kah, harus disesuaikan, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran berdasarkan karya ilmiah atau referensi lainnya, memanfaatkan untuk menambah wawasan, nah, kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Nah, komponen kebahasan mencakup keterbacaan, kejelasan informasi, ya, kesesuaian dengan kaidah bahasa, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Makanya lebih menarik dibuat bahasanya, jelas dan singkat. Komponen penyajian, kejelasan tujuan, urutan sajian, pemberian motivasi dari tarik, interaksi, dan kelengkapan informasi. Komponen grafik mencakup faktor font, layout, ilustrasi, dan segala macamnya, variabel, dan evaluasi. Nah, evaluasi idealnya, evaluasi dilakukan semua aspek yang menyangkut kualitas bahan ajar cetak. Ya. Ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau kendala lain. Maka terdapat beragam macam format alat bantu dalam evaluasi. Setiap format evaluasi memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan dilakukan evaluasi, dengan memperhatikan media ajar yang dievaluasi. Nah, formatnya lembaran evaluasi atau penilaian bahan ajar ini bisa dilihat, misalnya jenis bahan ajar cetak atau buku, ya kan, judulnya seperti apa, misalnya teknik kamera, terus kecermatan isi, valid atau tidak, ini sebagai bahan evaluasi. Ada kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercernaan, penggunaan bahasa, perwajahan, seperti itu. Nah, kemudian dari tabel di atas kita dapat melakukan analisis penilaian, ya kan? Ya atau tidak, baik ya atau tidak, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Setelah itu melakukan penilaian terhadap bahan ajar, maka kita lakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Setelah itu baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar. Apakah sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian, dan tujuan, ketepatan terhadap isi dan materi, serta apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Seperti itu. Jadi ini panduannya, tabel tadi panduannya untuk kelayakan ya, kelayakan bahan ajar seperti apa. Terus evaluasi untuk medium cetak atau buku cetak, misalnya judulnya standar kompetensi, kompetensi dasar, target membaca, ringkasan isi, persyaratan materi kemampuan baca. Seperti itu. Nah, kesesuaian dengan kurikulum, tinggi atau sedang atau rendah, komentarnya seperti apa, akurasi kebaruan, kejelasan ketepatan bahasa, menimbulkan menjaga motivasi, prinsip pembelajaran, kualitas teknik, bukti efektivitas, bebas bias, panduan pengguna, kesesuaian tingkat baca, kejelasan perorganisasian, daftar isi atau indeks. Nah, kekuatan, kelemahannya, serta langkah yang direkomendasikan apa. Nah, jadi evaluasi medium cetak ini berbentuk
ratingnya tadi ya, sudah ada segala macam itu, tinggal dinilai tinggi, sedang, rendah setelah komentar. Kalau rendah ya perlu disesuaikan lagi supaya layak. Kalau tinggi dipertahankan. Nah, evaluasi medium cetak, gambar poster atau kartunnya, poster atau gambarnya sesuai dengan kurikulum, akurasi dan kebaruan, kejelasan dan ketepatan bahasa, menimbulkan atau menjaga motivasi, partisipasi pembelajaran, kualitas teknik, bukti efektivitas, bebas bias, sama ya panduan pengguna, kesesuaian tingkat baca, kejelasan, daftar isi atau indeks, kekuatannya apa, kelemahannya apa, terus langkah yang direkomendasikan apa. Ini ya dinilai juga dari foto dan gambarnya. Evaluasi ini perlu, ya, evaluasi ini perlu untuk menghasilkan desain ajar yang baik dan layak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam capaian pembelajaran. Baik, ini aja yang saya bisa rangkai dari materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian oleh Dr. Sihbudin Said MSI, yang dimana tadi dari bahan ajar ini kita memiliki 3 pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimasukkan di bahan ajar, dan di bahan ajar itu harus diuji kelayakannya, dievaluasi untuk kebaikannya, sehingga evaluasi tadi menghasilkan buku ajar yang baik dan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum.